sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Desember 2021 bersama Pastor Alfonsius Laia dari Nias. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 15 Desember 2021 kita akan bersama-sama merenungkan Injil Lukas 47 ayat 19-23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes Pembaptis mengutus 2 orang muridnya kepada Yesus dengan misi besar yang menyertai mereka. Yohanes memerintahkan kedua murid itu untuk bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang kami nantikan kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Sesampainya mereka kepada Yesus, mereka melaporkan, "Yohanes menyuruh kami bertanya." Tanpa banyak usaha penyelidikan teks, jelaslah bagi kita bahwa dengan menyuruh para muridnya bertanya, Yohanes tidak begitu akrab dengan Yesus, sang sepupunya itu. Kita memiliki kesan bahwa Yohanes tidak begitu mengenal Yesus dan perannya yang sangat penting bagi keselamatan Israel dan seluruh umat manusia. Tentu saja, dugaan Yohanes Pembaptis tidak akrab dengan Yesus adalah dugaan yang salah. Lantas, mengapa Yohanes memerintahkan para muridnya untuk bertanya kepada Yesus? Yohanes Pembaptis tampil dengan seruan yang tegas dan jelas. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Cara hidup Yohanes Pembaptis dengan pewartaannya sangat selaras. Komitmen ini membantu orang banyak melihat cahaya dan harapan di dalam diri Yohanes Pembaptis. Mereka menemukan nilai-nilai kerajaan Allah yang akan datang melalui cara hidup Yohanes Pembaptis dan pewartaannya. Oleh karena itu, orang-orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Engkaukah Mesias yang kami nantikan kedatangannya?" Yohanes menjawab, "Bukan aku." Dengan jawaban ini, Yohanes Pembaptis menjadikan Yesus satu-satunya sentral pewartaannya, bukan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis bisa saja mengambil kewibawaan nubuat kemesiasan bagi dirinya sendiri. Ia telah memiliki tempat di dalam hati para pendengarnya. Mereka telah jatuh cinta kepada pewartaan dan cara hidupnya. Ia memiliki legalitas.
untuk mengakui bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tetapi sekali lagi dengan tegas Yohanes mengatakan, bukan aku, tetapi Dia yang akan datang membuka tali kasutnya sekalipun aku tidak layak. Yohanes mengutus para muridnya untuk bertanya kepada Yesus tentang siapakah Yesus itu. Bukan demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan para muridnya. Bagi Yohanes, para murid itu harus mengenal Yesus secara personal. Dan ia membantu mereka memasuki pengalaman inisiasi yang mendalam bersama dengan Yesus. Menarik, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan para murid utusan itu dengan langsung menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, akulah Dia yang kamu nanti-nantikan. Ia memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui tanda-tanda besar yang ia kerjakan. Tanda-tanda besar itu yakni mujizat-mujizat tidak mampu dilakukan oleh seorang nabi, apalagi oleh seorang manusia biasa. Mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus hanya bisa dilakukan oleh Allah. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan yang kalian dengar. Pun Yesus tidak berkata kepada para murid ini kata-kata ajakan seperti yang ia sampaikan kepada Petrus dan Andreas. Ikutilah aku. Para murid ini, seperti kita pada masa Advent ini, kita perlu duduk di kaki Yohanes Pembaptis dan membiarkan pesannya meresap lebih dalam ke dalam hati kita sebelum kita dapat menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid sejati Tuhan Yesus, semoga hidup kita menjadi pintu masuk perjumpaan yang menggembirakan bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 Desember 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Alfonsius Laia untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.